Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Natasha Putridia. Saya ingin membuat tugas di luar kelas yang ke-12, yaitu temanya tentang kurikulum baca yang ketiga. Yang A yaitu mengenai D4HFK atau dikte 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan pertamanya yaitu apa kepanjangan dari D4HFK? Kepanjangan D4HFK adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apa pengertian dari D4HFK? Dikte 4 huruf verbal kembar atau yang biasa kita sebut D4HFK adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan ketiga yaitu apa syarat sebelum mengenalkan D4HFK atau dikte 4 huruf verbal kembar? Syarat untuk memberikan materi D4HFK adalah tujuan dari materi 4HFK atau 4 huruf verbal kembar sudah tercapai. Lalu pertanyaan keempat yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HFK atau dikte 4 huruf verbal kembar. Tujuan utamanya yaitu agar anak dapat menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HFK atau 4 huruf verbal kembar verbal kembar. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu supaya anak dapat terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kembar. Lalu pertanyaan kelima yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan dikte 4 huruf verbal kembar. Yang pertama yaitu bisa dengan cara berdialog. Berdialog yaitu bercerita secara dua arah. Dan kami motivator mengajak anak untuk berdialog terlebih dahulu. Tujuannya yaitu agar anak dapat tertarik. Jika nanti anak sudah tertarik, kami motivator mengajak anak untuk mengulangi verbal dikte sebanyak 3 kali. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara bercerita. Kami biasanya menceritakan dengan buku secara satu arah. Tujuannya agar anak bisa membaca buku. Biasanya juga kami mengembangkan cerita tersebut dari gambar yang ada di buku. Misalnya di buku tersebut, di buku cerita hewan tersebut ada gambar gigi hewan. Nah, kami sebagai motivator biasanya mengajak anak untuk menyebutkan susunan huruf kata gigi sambil menunjukkan gambar gigi. Lalu yang keempat yaitu dengan cara dongeng atau berdongeng, yaitu menceritakan kisah fiksi secara satu arah. Bisa menggunakan alat atau dan bisa juga tanpa menggunakan alat permainan. Bedanya dengan dengan metode cerita yang tadi, dongeng itu tidak menggunakan buku cerita. Lalu agar berdongeng menjadi menarik perhatian si anak, kami motivator biasanya menggunakan media boneka, gambar, dan alat peraga. Lalu yang kelima yaitu bisa dengan cara permainan. Kami biasanya mengajak anak untuk bermain tebak gambar menggunakan media gambar. Misalnya, kami bertanya kepada anak seperti di sini siapa yang tahu ini gambar apa ya, sambil menunjukkan gambarnya. Kemudian mengajak anak untuk menyebutkan susunan huruf yang ada dalam gambar tersebut. Lalu pertanyaan ke-6 yaitu apa tahap selanjutnya setelah dikte 4 HFK atau dikte 4 huruf verbal kembar. Setelah D4 HFK, tahap selanjutnya adalah D4 HFS atau dikte 4 huruf verbal sederhana. Kemudian yang B yaitu mengenai dikte 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan pertama yaitu apa kepanjangan dari dikte 4 HFS? Kepanjangan D4 HFS adalah dikte 4 huruf verbal sederhana.
Kemudian pertanyaan kedua adalah apa pengertian dari D4HFS? Dikte 4 huruf verbal sederhana atau biasa kita sebut D4HFS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apa syarat sebelum mengenalkan D4HFS? Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberi materi D4HFS kepada anak yaitu 4 HFS atau 4 huruf verbal sederhana dan dikte 4 huruf verbal kembar atau D4HFK. Kemudian pertanyaan keempat yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HFS atau dikte 4 huruf verbal sederhana. Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak dapat tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4 HFS atau dikte 4 huruf verbal sederhana. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu agar anak dapat mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Kemudian pertanyaan kelima yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan dikte 4 huruf verbal sederhana. Yang pertama yaitu dengan cara berdialog. Biasanya kami motivator mengajak anak untuk berdialog umum terlebih dahulu. Tujuannya agar anak tertarik. Lalu kemudian jika anak sudah mulai tertarik, kami mengajak anak untuk mengulangi verbal dikte sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua bisa juga dengan cara bernyanyi lagu Labimba. Saat kegiatan awal dan akhir, kami motivator biasanya mengajak anak untuk bernyanyi Labimba. Kemudian lirik dalam lagu Labimba tersebut kami ganti sesuai dengan kemampuan dari anak itu. Misalnya liriknya kami ganti dengan kata-kata bermakna D4HFS atau dikte 4 huruf verbal sederhana seperti DE, BELI, beli, TOPI, topi, DD, beli, topi. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara bercerita. Dengan cara bercerita yaitu adalah menceritakan dengan buku secara satu arah. Tujuannya agar anak bisa membaca buku. Cerita tersebut bisa kami kembangkan dari gambar yang ada di buku. Misalnya di buku cerita hewan yang ada gambar kaki hewannya. Nah, motivator atau guru bisa mengajak anak untuk menyebutkan susunan huruf kata KAKI kaki sambil menunjuk gambar KAKI kaki. Kemudian yang keempat bisa juga dengan cara berdongeng, yaitu menceritakan kisah fiksi secara satu arah, bisa menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat permainan. Bedanya dengan cerita yang tadi, berdongeng tidak menggunakan buku cerita. Dan agar dongeng tersebut menjadi menarik perhatian anak, kami motivator bisa menggunakan alat peraga, boneka, ataupun gambar sebagai medianya. Kemudian yang kelima bisa juga dengan cara permainan. Kami motivator biasanya mengajak anak untuk bermain tebak gambar menggunakan media gambar. Misalnya kami bertanya kepada anak seperti siapa yang tahu ini gambar apa ya, sambil menunjukkan gambarnya. Kemudian kami juga mengajak anak untuk menyebutkan susunan huruf yang ada dalam gambar tersebut. Lalu pertanyaan ke-6 yaitu apa tahap selanjutnya setelah D4HFS atau dikte 4 huruf verbal sederhana. Setelah dikte 4 huruf verbal sederhana, tahap selanjutnya adalah D5HFS atau dikte 5 huruf verbal sederhana.
Lalu yang C yaitu mengenai D5HFS atau dikte 5 huruf verbal sederhana. Untuk pertanyaan pertamanya yaitu apa kepanjangan dari D5HFS? Kepanjangan dari D5HFS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu apa pengertian dari D5HFS? Dikte 5 huruf verbal sederhana atau biasanya kami sebut D5HFS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5HFS atau dikte 5 huruf verbal sederhana? Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan materi D5HFS atau dikte 5 huruf verbal sederhana yaitu 5 huruf verbal sederhana dan dikte 4 huruf verbal sederhana. Lalu pertanyaan keempat yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HFS atau dikte 5 huruf verbal sederhana. Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak dapat menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5HFS atau dikte 5 huruf verbal sederhana. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu agar anak dapat mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Kemudian pertanyaan kelima yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan D5HFS atau dikte 5 huruf verbal sederhana. Yang pertama yaitu bisa dengan cara berdialog menggunakan bahasa bimba, yaitu bercerita dua arah. Kami motivator biasanya mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu. Tujuannya yaitu agar anak dapat tertarik. Jika nanti anak sudah mulai tertarik, kami biasanya mengajak anak untuk mengulangi verbal dikte sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua bisa dengan cara bernyanyi lagu Labimba. Saat kegiatan awal dan akhir kami sebagai motivator biasanya mengajak anak untuk bernyanyi Labimba. Dan lirik dari lagu Labimba tersebut biasanya kami ganti sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya liriknya diganti dengan kata-kata bermakna D5HFS atau dikte 5 huruf verbal sederhana seperti KAKAKKMAKAN makan, TELUR telur, kakak makan telur. Seperti kemudian yang ketiga yaitu bisa dengan cara bercerita, yaitu menceritakan dengan buku secara satu arah. Tujuannya agar anak bisa membaca buku. Biasanya kami mengembangkan cerita tersebut dari gambar yang ada di buku. Misalnya di buku ada cerita hewan yang ada gambar buayanya. Kemudian kami mengajak anak untuk menyebutkan susunan huruf kata BUAYA, buaya, sambil menunjukkan gambar buaya. Kemudian yang keempat bisa dengan cara dongeng atau berdongeng, yaitu menceritakan kisah fiksi secara satu arah. Bisa menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat permainan. Bedanya dengan metode cerita yang tadi, dongeng itu tidak menggunakan buku cerita. Jadi, agar dongeng tersebut menjadi menarik perhatian anak, kami sebagai motivator biasanya menggunakan media boneka, terus gambar, dan alat peraga. Lalu yang kelima bisa dengan cara permainan. Kami biasanya mengajak anak untuk bermain tebak gambar menggunakan media gambar. Misalnya kami sebagai motivator bertanya kepada anak seperti ini. Di sini siapa ya yang tahu ini gambar apa? Sambil menunjukkan gambarnya. Kemudian kami juga mengajak anak untuk menyebutkan susunan huruf yang ada dalam gambar tersebut.
Lalu pertanyaan keenam adalah apa tahap selanjutnya setelah D5 HFS atau dikte 5 huruf verbal sederhana? Tahap selanjutnya yaitu baca 1D atau B1D dengan syarat harus menguasai baca 1C atau biasa disebut B1C.